Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Apakah pada hari ini, pagi ini kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GBI Visi Pemulihan kita? Berikut Kak Cynthia akan menyampaikan beberapa aturan yang harus kita taati waktu kita mengikuti ibadah online kita. Yang pertama, pastikan bahwa kalian semua wajib membawa Alkitab karena kita akan menggunakan Alkitab pada saat kita beribadah nanti. Yang kedua, pastikan kalian memakai pakaian yang baik dan sopan. Kalau ada di antara kalian yang masih pakai baju tidur, segera ganti ya, karena kita masuk ke dalam hadirat Tuhan harus dengan pakaian yang baik dan bersih. Yang ketiga, pada saat kita mengikuti ibadah online kita, pastikan kalian tidak main gadget dan kalian tidak makan. Bagaimana mungkin kalau mulut kalian penuh dengan makanan? Kalian tidak bisa kan memuji Tuhan dengan baik? Pastikan kalian taruh dulu makanannya. Saatnya kita beribadah dulu ya. Dan yang keempat, pastikan kalian ikut memuji bersama kakak sekolah minggu untuk menyanyi, bahkan melompat dan menari. Dan nanti kita selesai ibadah, kita juga diurapi dan kita berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Dan nanti setelah selesai ibadah, pasti kita akan diberkati. Apakah adik-adik sudah siap? Mari kita masuk dalam ibadah kita segera. Shalom. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Visi Pemulihan. Adik-adik, hari ini kita kembali mau memuliakan Tuhan kita mau memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan adik-adik, kita juga akan menerima urapan baru yang memberikan kita kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kita. Nah adik-adik, kita sekarang mau masuk kepada ibadah Sekolah Minggu. Adik-adik, siapkan hati adik-adik. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus ya Tuhan. Kita mau bawakan pujian, nyanyi haleluya. Tuhan pada pagi hari ini, kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Aku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebatas sertaku, tak usah ku bimbang hati dalamku, tak usah ku jengah, kau memberi umurku, saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangan. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengucapkan bahwa Tuhan
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku siapkan hati kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau mulai ibadah kami, kita dengan doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga dan memimpin kami sepanjang minggu ini, dan hari ini kami dapat berkumpul Tuhan Yesus untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan sukacita kepada setiap kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik Tuhan Yesus. Biarlah kami memuji Engkau dengan sukacita dan daripada-Mu Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya penuh dengan hadirat-Mu Tuhan, penuh dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Adik-adik yang cinta Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, tidak ada nama di bawah kolong langit ini, di bumi ini yang lebih besar daripada nama Yesus. Nama yang punya kuasa, nama yang bisa mengalahkan iblis, nama yang bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit, hanya nama Yesus. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita bertepuk tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menang. Kita anak-anak Tuhan Yesus, menang bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita juga mau memuji Tuhan lebih lagi. Bukan cuma dengan mulut kita, bukan cuma dengan tangan kita, tapi dari kepala sampai ke kaki, kita mau memuji Tuhan. Seperti Daud, pada saat Daud memuji Tuhan, Daud memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia mau menari, melompat buat Tuhan. Kita juga mau menari dan melompat buat Tuhan. Sama seperti Daud. Adik-adik, kita mau menyanyi. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi sama-sama lagu Everybody Everywhere. With all my might, from the top
biasa. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan dia hidup kembali. Dan sekarang dia menyiapkan tempat untuk kita semua di dalam kerajaannya. Karena itu adik-adik, kita harus sungguh-sungguh bersuka cita memuji Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau mendengarkan pujian dari teman-teman kita yang mau bersaksi untuk Tuhan Yesus. Adik-adik duduk tenang-tenang, kita sama-sama saksikan teman-teman kita yang mau memuji Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfius, Simon orang Zelotes,
we praise Him together. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? And is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? And is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Remember, God is our best friend. God bless you. Happy Sunday. Luar biasa sekali teman-teman kita adik-adik. Mereka senang memuliakan nama Tuhan. Mereka mau bersaksi untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang. Kita buka hati kita agar firman Tuhan masuk dalam hati kita. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan lagu Ku Berikan Hatiku. Mari adik-adik bersama-sama menyanyikan Tuhan.
seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari adik-adik kita tutup mata, kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami masih boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, sebab Engkau Tuhan yang hidup, sebab Engkau Tuhan yang besar. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami Tuhan Yesus, buka hati kami, biar Roh Kudus bekerja Tuhan Yesus. Saat kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau urapi Kak Agus yang akan bawakan firman Tuhan. Engkau pakai Tuhan Yesus dengan luar biasa, dengan kuasa dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kakak bersuka cita karena kita kembali boleh berkumpul bersama-sama lewat ibadah sekolah minggu online. Kita percaya penyertaan Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Jadi adik-adik tidak perlu takut dengan apa yang terjadi sekarang ini. Karena di balik semua itu ada Tuhan yang punya rencana yang indah bagi kita. Oleh karena itu kita hanya bisa mengandalkan Tuhan adik-adik.
Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai bagaimana dosa membuat kita binasa. Adik-adik mungkin tahu apa itu binasa, apa itu dosa. Dosa adalah pelanggaran atau ketidakmampuan manusia melakukan firman Tuhan. Artinya manusia seringkali jatuh karena hawa nafsu, oleh karena keinginan daging, oleh karena kesenangan dunia. Nah, adik-adik mesti tahu apa itu dosa, apa itu binasa. Kita mengatakan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, coba kita baca. Roma 6 ayat 23 katakan apa adik-adik, kita baca. Ya, di sini dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, ada yang dikatakan upah. Upah adalah apa? Kalau adik-adik ya bekerja, ya membantu orang tua masih kecil misalnya, dikasih upah sama orang tua, ya dibelikan makanan, dibelikan minuman, bahkan mungkin kalau kita rajin belajar diberi upah oleh orang tua kita, dibelikan sepeda, diberikan mainan-mainan yang kita senangi, ya itu merupakan suatu bentuk daripada upah. Nah, kalau upah yang kita baca ini adalah upah dosa, ya adik-adik tahu nggak dosa itu apa? Dosa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Kalau firman Allah katakan A, ya, kita harus A. Tetapi kalau kita tidak lakukan A, itu berarti kita berdosa. Nah, adik-adik harus belajar itu, adik-adik. Supaya kita tahu bahwa dosa itu, kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama, ya, akan menjadi hukuman yang menyeramkan, menakutkan, yaitu apa? Binasa. Ya. Makanya adik-adik harus belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kematian akibat dosa bukanlah kehidupan kekal, tapi kematian kekal. Nah, adik-adik boleh belajar pada pagi hari ini untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap apa yang menjadi harapan kita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak dosa itu, ya? Apa itu maut? Apa itu kebinasaan? Ya, kita mulai dulu dari maut atau binasa. Binasa berarti kalau sudah mati, manusia kan pasti mati, ya. Mati karena apa? Kutukan dosa, ya. Karena manusia telah berdosa, maka dia akan mengalami kematian. Ya. Dan kalau binasa berarti apa? Binasa itu sudah mati, mati lagi. Ya. Mati kekal. Ya, masuk neraka. Itu maksudnya. Nah, kalau dosa itu apa adik-adik? Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Ya. Pelanggaran firman Allah, tidak mau bertobat, lama-lama bertumpuk. Ya. Mengendap. Ya, kalau adik-adik pernah lihat batu karang, ya, di gua-gua itu ada namanya stalagmit. Lama-lama air yang ada di sana menetes dan mengeras. Kenapa? Karena mengalami suatu penumpukan. Demikian juga dengan dosa. Dosa itu kalau kita diamkan, maka dosa itu akan menumpuk dan mengeras, susah dibersihkan. Apalagi kalau ada dalam diri kita. Ya, makanya dosa itu sangat bermasalah bagi kehidupan orang percaya. Kenapa sih orang Kristen harus mengalami hal itu? Karena pada waktu kita percaya Yesus, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita akan diperhadapkan dengan masalah kehidupan dunia ini. Sehingga apa kita masih bisa taat, setia nggak sama Tuhan? Nah, adik-adik mungkin pernah tahu ceritanya Adam dan Hawa nggak? Adam dan Hawa, ya, itu adalah awal mula dosa itu ada pada waktu itu. Karena apa? Karena Adam dan Hawa itu melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan, dan akibatnya apa yang adik-adik terjadi? Mereka melakukan yang salah. Mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga Tuhan bilang jangan dimakan. Ya, tetapi iblis bilang nggak apa-apa, makan aja. Nanti kita bisa lihat tayangannya. Ya, kita bisa lihat bagaimana iblis merayu. Merayunya bukan seperti iblis itu menakutkan, seperti hantu atau setan yang menakutkan, tetapi dia merayu dengan kata-kata yang manis, memberikan masa depan, penawaran-penawaran yang membuat kita tergiur. Oleh karena itu, manusia karena itu maka jatuh dalam dosa. Nah, inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini, adik-adik, supaya kita percaya, ya. Nah, dosa itu timbul dari mana? Dari hawa nafsu, dari keinginan daging. Kalau kita baca selanjutnya di dalam Alkitab kita, di dalam
Matius 15 ayat 19, coba adik-adik baca ya. Matius 15 ayat 19 mengatakan apa? Jadi dosa itu timbul dari mana? Yang kita mengatakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi di sini kita lihat bahwa dosa itu timbul dari segala pikiran jahat. Kita mau balas sama teman, benci sama teman, ya tidak senang, tidak puas, iri hati. Pembunuhan, Alkitab katakan kalau kita membenci saudara kita, maka kita adalah seorang pembunuh manusia, dan pembunuh manusia tidak ada tempat di sorga. Ya, dikatakan di sini juga adalah perzinahan. Ya, perzinahan itu berarti melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang baik. Ya, kita melakukan hal-hal yang najis, ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, meninggalkan Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan dengan percaya kepada Tuhan yang lain. Ya, itu merupakan salah satu contoh perzinahan, ya. Kemudian percabulan, ya, percabulan, film-film cabul dan segala macam. Pencurian, siapa di sini yang suka mencuri, ya. Sumpah palsu dan hujat. Sumpah palsu apa itu sumpah palsu? Sumpah palsu adalah sumpah janji yang tidak ditepati, ya. Jadi asal sumpah-sumpahan. Kan adik-adik pernah lihat kan ada orang sumpah ya, sumpah swear gitu kan, itu nggak boleh tuh, ya. Jadi dosa itu timbulnya dari mana, saudara-adik? Dari hati. Ya. Jadi kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, adanya kebencian di hati, ya kejahatan, maka dosa itu akan muncul. Ya. Akan muncul bagaimana adik-adik? Kita menjadi pelaku-pelaku dosa, yaitu tidak mentaati firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang begini, kita nggak mau. Ya. Itu adalah salah satu contoh daripada dosa. Ya. Nah adik-adik, bagaimana Adam dan Hawa pada waktu itu jatuh? Ya. Dia tidak boleh makan buah baik dan jahat, Tuhan bilang. Tetapi mereka memakannya karena apa? Bujukan iblis. Makanya adik-adik, ya, kalau iblis membujuk kita, itu larinya ke pikiran. Jadi kan Tuhan bilang dengan hati yang tulus, ya, tidak boleh melanggar firman Tuhan. Tapi iblis meracuni dengan apa? Dengan pikiran. Kalau pikiran kita itu, ya, mulai berpikir yang aneh-aneh dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita sedang jatuh di dalam apa? Kuasa gelap, kuasa dosa. Jadi kalau kita lihat bahwa dosa itu sebenarnya, ya, bukan hanya melakukan perbuatan akibat kita salah dan berdosa di hadapan Tuhan, tetapi juga apa? Kalau kita sudah mulai berpikir, itu adalah salah satu bentuk daripada dosa. Nah, adik-adik, kita harus belajar ini, adik-adik, supaya kita menjadi orang-orang yang mengetahui firman Tuhan dengan benar. Kita buka di dalam Amsal 24, ya. Ayat 9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jadi kalau kita mulai main pikiran yang bodoh, yang datang adalah dosa. Makanya kita harus tinggalkan dosa, adik-adik, ya. Dosa apapun, kalau kita nggak boleh punya musuh, kita harus berdamai. Kita nggak boleh membenci, iri hati, dendam, pikiran jahat, mau balas dendam, tidak boleh. Nah, itulah dosa, ya. Makanya kita harus percaya Tuhan Yesus dengan benar, membaca firman Tuhan, diurapi Roh Kudus supaya apa? Roh Kudus mematikan kedagingan kita. Supaya kita ini yang tadinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, memegang firman Tuhan dengan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu mengajar pada kita kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mengajarkan firman Tuhan, ketika kita baca, Roh Kudus mengurapi kita diteguhkan di dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, biarlah pagi hari ini kita mau tinggalkan dosa kita. Ya, kalau adik-adik masih tidak nurut, ya, masih main-main gadget, ya, kalau disuruh masih tidak mau meninggalkan, padahal kita sudah dilarang, ya. Kita tidak boleh melakukan itu, karena kalau sudah jatuh dalam dosa, kita ini sulit untuk berhubungan dengan Allah lagi. Jangan sampai kita ditinggalkan Allah. Kalau sudah jadi upah besarnya seperti maut, wah, kita akan tinggalkan Tuhan dan akan dibuang ke neraka. Makanya kita harus berjaga-jaga dan waspada. Ingat, lawan kita adalah iblis, berjalan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai kita ditelankan oleh dosa dan kita masuk ke dalam neraka. Amin, adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik kita boleh mengerti firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan itu memberi pada kita pengertian. Akibat dari dosa ini adalah kebinasaan. Jangan sampai kita binasa karena dosa. Kita harus cari Tuhan dengan benar. Amin, adik. Rajin ke gereja, ibadah. Kalau ada kebencian, ada dendam, langsung bertobat sama Tuhan Yesus, jangan
diemin. Wah, saya kesal sama si A, saya kesal sama si B, atau teman kita si A, si B, ya. Kita belajar mengampuni. Karena Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita harus bisa mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi sama manusia dengan benar. Kalau kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama kita, kita berdosa. Kalau kita mengasihi manusia tapi tidak mengasihi Tuhan, kita berdosa. Yang benar adalah kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin adik-adik? Nah, untuk itulah kita belajar supaya kita tidak jatuh dalam pelanggaran dosa ini, dan kita mencari Tuhan senantiasa. Nah, adik-adik, kakak mau kasih lihat nih ya filmnya nih ya, supaya adik-adik bisa melihat apa sih yang terjadi dengan Adam dan Hawa pada waktu itu, adik-adik ya. Bagaimana dia jatuh dalam dosa? Siapa yang bikin dia jatuh dalam dosa? Itu pasti iblis, ya, Tante Lucifer, ya. Dia adalah malaikat, ya, pujian penyembahan di sorga, tetapi dia ingin menyamakan diri dengan Allah dan dia dibuang ke bumi. Nanti adik-adik bisa lihat, saksikan bagaimana iblis itu dibuang, dan iblis jatuh ke dalam dunia ini, dibuang dari Taman Eden. Dia merusak semua ciptaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita katakan iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Ya, makanya kita harus tahu lawan kita iblis. Jangan kita diam-diam atau biasa-biasa saja dunia ini. Kita harus selalu berjaga-jaga senantiasa dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat adik-adik film yang kita akan tayangkan saat ini dalam nama Yesus. Mari kita lihat. Ini adalah hari yang paling luar biasa. Seandainya kita bisa selamanya di sini. Joy, ingat malaikat yang kita lihat di surga? Yang jahat. Dia di sini, di Eden. Sepertinya dia bisa berubah wujud. Tidak mungkin, Chris. Dia sudah jatuh ke dalam lubang api. Ingat kan? Itu hanya imajinasimu. Ya, aku harap begitu. Apakah kau boleh makan buah itu? Apa maksudmu? Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benar kan? Kamu menyentuh buah itu dan tidak mati? Hawa, ada apa? Aku merasakan segalanya. Allah melarang kita untuk... Aku tahu, Adam. Aku tahu. Apa itu? Waduh, ini pasti badai besar. Sebaiknya kita cari Adam dan Hawa. Kamu, sudah kuduga. Kami tidak takut padamu. Kenapa harus takut? Karena aku hanya ingin menolongmu mencapai puncak potensimu. Lihat dan perhatikanlah. Ikutlah aku dan kamu bisa peroleh segala yang kamu mau. Kamu bisa menjadi tuan atas takdirmu sendiri. Tidak,
Kamu tidak mau kami jadi tuan. Kamu ingin kami jadi budak. Budakmu. Manusia, apa hebatnya? Adam, kamu di mana? Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Ular itu yang memperdayakanku, maka ku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Adam, Hawa, tunggu kami. Singa, kucing manis. Pemindaiku menunjukkan dia bukan lagi kucing manis. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita kehilangan Eden. Bagaimana adik-adik kisahnya tadi? Kakak percaya, kakak tahu dan kakak yakin bahwa adik-adik sudah mengerti ya. Jadi tuh iblis itu merayu Adam dan Hawa. Karena manusia pertama itu Adam dan Hawa itu dikasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau pelihara Adam dan Hawa, tapi iblis ingin merusak ciptaannya. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa pun jatuh, ya. Makanya dosa ini, wah, asal mulanya itu dari Adam dan Hawa dulunya, karena melanggar firman Tuhan. Sampai terus turunannya, sampai sekarang. Tetapi karena kasih Allah bagi kita dicurahkan. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin adik-adik. Nah, kalau kita tahu bahwa musuh kita adalah setan iblis, kita harus berjaga-jaga. Kita harus tinggalkan dosa kita. Kita harus lebih cepat mengampuni, lebih cepat mendoakan, lebih cepat mengasihi, bisa memberi kepada orang lain dibanding kita menerima. Inilah yang Tuhan mau bagi kita, supaya kita mencari Tuhan dengan benar. Adik-adik, kita percaya hanya Tuhan Yesus saja yang bisa tolong kita. Kalau pagi hari ini adik-adik sungguh-sungguh kakak percaya, Tuhan akan jaga kita, diluputkan dari dosa, sehingga kita tidak masuk dalam kebinasaan. Justru kita akan masuk dalam kerajaan sorga, karena kita percaya firman Tuhan. Kita percaya pada Tuhan Yesus yang menyegarkan kita lewat pemberita firman Tuhan, dan diurapi dengan Roh Kudus, kita akan mendapat kekuatan dalam nama Yesus. Bersyukurlah kita adik-adik semua. Ya, kita percaya ada kekuatan dalam Tuhan Yesus. Nah, untuk ini kakak mau kasih, ya, sebelum tutup ibadah kita buka dulu, sebelum urapan Roh Kudus, kita buka ayat hafalan kita di dalam Roma pasal 6 ayat 23, ya. Roma 6 ayat 23 yang tadi kita pertama kali baca, ya. Kalau sudah dapat, adik-adik sudah dapat belum? Kakak percaya kalian sudah dapat semua, ya. Kita baca ya ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kakak ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kakak percaya kita pegang ayat ini dan kita yakini supaya kita terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Dan sebelum akhir ibadah ini kita akan terima urapan Roh Kudus. Sebelum kita menerima urapan Roh Kudus, kita berdoa. Mari tutup mata kita berdoa. Kita percaya Allah kita, Allah yang dahsyat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Firman memberi pada kami kekuatan. Firman memberi pada kami tenaga dan kuasa oleh urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami boleh diingatkan kembali supaya kami boleh meninggalkan dosa-dosa. Dan kami boleh bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa anak-anak-Mu ini yang masih kecil-kecil Bapa. Sucikan, kuduskan oleh darah Yesus. Supaya kami semua Tuhan sungguh-sungguh berkenan kepada Engkau. Supaya kami dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus Tuhan. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib buat kami semua. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kami dan menghantar kepada kami ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan terima urapan yang dahsyat. Mari adik-adik kita mau terima urapan Roh Kudus. Kita mau memuji Tuhan, ya. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Kita percaya Tuhan beri pada kita kekuatan. Kita nyanyikan haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. 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 Rasakan hadirat Allah, adik-adik. Kuasanya tidak terbatas. Memberi kepada kita kekuatan semangat yang baru. Damai sejahtera Tuhan dicurahkan bagi kita. Kemenangan demi kemenangan dinyatakan bagi kita. Karena oleh nama Yesus kita diselamatkan. Kita mau berjalan bersama Tuhan yang memberi kepada kita kemenangan kelegaan. Terima urapan Roh Kudus mengalir. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus mengalir. Hurabashana barabalabalabalaba. Hirashana takarabalabalaba. Hirayabashikirabatakarabalaba. Hirabashikirabatakarabasyana balabalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, luar biasa. Haleluya. Hurabashana balabalaba. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu yang kenyataan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh mendapat perubahan yang ajaib daripada Engkau. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari Bapak kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah. Kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami supaya kami berkemenangan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagaimana adik-adik kita bersuka cita dalam Tuhan Yesus? Kita percaya Tuhan akan menolong kita senantiasa. Biarlah kita senantiasa mencari Tuhan dengan benar dan tinggalkan dosa supaya kita tidak binasa. Karena kebinasaan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kebinasaan adalah sesuatu yang mengerikan. Bagaimana cara supaya kita tidak dalam kengerian dan ketakutan? Datang kepada Yesus, bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan Yesus, pasti kita akan mengalami perubahan yang ajaib. Dan kita akan menjadi suci dan kudus kalau kita terus mencari Tuhan. Dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan urapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita semua. Kita percaya Tuhan saat ini berikan anugerah, kasih karunia kepada kita senantiasa. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.